sempat ada dua anak hilang, meninggal sekaligus tenggelam. Ketemunya di jembatan. Di situ bahwasanya saya membawa barang tersebut dari sana. Selamat malam buat sahabat Scary. Malam ini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya yang pernah saya menelusuri tentang hal-hal misteri. Oke, saya langsung singkat waktu untuk menceritakan tentang kejadian penelusuran di daerah tersebut. Saya tidak menyebutkannya. Waktu itu saya langsung sama rekan saya menuju ke lokasi TKP. Oke, langsung ke lokasi, pas arah ke namanya Sungai Rahayu. Sungai Rahayu itu saya tidak tahu kronologinya itu dulunya bekas apa-apanya saya tidak tahu, karena dari masyarakat di sana nggak memberitahukan dulu. Jadi pas itu saya langsung mendatangi ke lokasi tersebut. Tiba-tiba saya langsung kaget melihat situasi di sungai tersebut. Ternyata ini kayak tempat-tempat kerajaan, luasnya hampir 2 hektar, luas banget, intinya luas banget, dan didindingi oleh semacam batako, kayak bata yang zaman dahulu, kayak zaman kerajaan. Akhir itu saya sempat keluar asap, baju, badan, seluruh tubuh keluar asap semuanya, sampai rekan saya khawatir melihat kondisi saya seperti itu. Nah, selang pas keluar asap, saya coba untuk berinteraksi kepada makhluk-makhluk gaib, makhluk astral yang ada di situ. Saya ingin berkomunikasi, lihat tujuan baik saya. Ternyata di sana banyak banget pengikut ataupun penjagaan lokasi tersebut. Itu panglima semua. Bagi saya itu, menurut saya itu panglima semua, karena nggak terhitung, ada ribuan pasukan. Nah, ternyata saya salah masuknya karena itu sangat bahaya, kata masyarakat di situ. Di situ sangat bahaya banget, belum pernah ada orang yang datang ke situ, apalagi kayak saya gitu kan. Saya pertama kalinya datang di tempat tersebut. Nah, sempat di situ saya langsung kaget, berarti emang di sini tempatnya emang benar-benar serem banget gitu. Orang-orang di sana pun belum pernah masuk ke kawasan ini, cuma saya pertama kalinya datang di sini. Ternyata di sana banyak banget pengikut ataupun penjagaan lokasi tersebut. Pas itu saya lanjut terbawa emosional, karena dari kedatangan saya mereka nggak suka ada saya. Akhirnya saya langsung mencari celah. Ternyata di situ ada barang, semacam benda itu keris di atas air, itu nyala, warnanya kuning gimana ya, kuning kayak kemasan, nyalanya kayak gitu. Itu jalan di air, jalan. Nah, akhirnya di situ saya coba berusaha untuk narik barang tersebut dari sungai. Setelah saya tarik barangnya tersebut, saya sampai muntah darah, langsung keluar darah, terus kembali lagi keluar asap lagi tubuh saya, sampai saya terbalik menjebur ke sungai, mandi lumpur. Disitulah fisik saya langsung lemas banget, nggak bisa apa-apa, karena dari rekan-rekan saya nggak bisa membantu, nggak bisa menolong. Mungkin kayak rekan-rekan saya hanya bisa menjaga jangan sampai masuk ke dalam airnya gitu. Kebetulan saya di situ, saya langsung ibaratnya kayak tanggul, bawahnya air gitu. Jadi saya tuh tergelincir
ke bawah. Nah di situ saya langsung keluar asap lagi, keluar asap terus-terusan, badan sampai panas banget. Nah pas itu saya dililitin sosok ular, entah ular apa, terus dililitin semua. Saya sesak nafas, nggak bisa gerak. Akhirnya saya berbalik badan, jebur lagi, sampai mandi lumpur lagi, muntah darah lagi. Aduh, pas itu ada masyarakat datang langsung menyampaikan ke saya, rekan-rekan saya juga, bahwasanya di sini itu bukan tempat mainan, karena di sini tuh pusatnya. Jadi sungainya cabang gitu, kanan kiri jadi satu, ada salurannya. Karena dari zaman dahulunya di sini itu orang-orang kayak sesepuh-sesepuhnya nggak pernah berani untuk mendekati sungai tersebut, karena sempat ada 2 anak hilang, meninggal sekaligus tenggelam, ketemunya di jembatan di situ. Nah setelah itu saya langsung ngikutin dari perintah dari masyarakat bahwasanya di sini bahaya. Ya udah, ada posisi fisik saya udah nggak kuat gitu ya, lemas, muntah darah, terus keluar asap, udah mandi lumpur. Akhirnya saya udah selesai pulang, sampai rumah. Posisi di rumah saya ini didatangi mereka beribu-ribu pasukan mereka, kayak kulit hijau kayak gitu ya, badannya gede banget. Sampai rumah saya ini dikelilingi mereka, bahwasanya mereka itu tidak terima, masih belum selesai permasalahan yang kemarin. Nah, saya pikir-pikir, padahal kita waktu itu udah gitu ya, nggak mau dilanjutkan, tapi ternyata dari bangsa mereka itu tidak terimanya bahwasanya saya membawa barang tersebut dari sana, semacam keris. Tapi saya nggak ngerti itu keris apa yang saya ambil. Nah, di situ akhirnya mereka itu datang ke rumah saya, banyak banget gangguin saya sampai sakit selang 2 minggu. 2 minggu saya sakit. Saya melihat matahari, biasanya silau ya, saya melihat matahari itu kayak api bolakan lahar. Melihat matahari itu kayak gitu selang berapa minggu kayak gitu terus. Saya juga merasa aneh, kok kenapa ya saya ngeliat matahari kok nggak silau gitu, apalagi ngeliat lampu gitu kan, biasanya kan silau banget gitu. Ini saya coba ngeliat matahari berkali-kali, sama sekali tidak ada rasa kesilauan. Nah di situ saya kaget, buka-buka di website gitu ya, tanda apa kayak gini, ternyata wow, tanda kematian apa segala macam. Tapi saya tetap berusaha, mungkin ini atas perbuatan saya yang kemarin gitu. Akhirnya saya gali-gali terus, saya berusaha sama saudara saya juga dibantu untuk mencari obatnya gitu intinya. Nah setelah itu sempat dari saudara saya menyarankan ke saya, mau nggak kamu dibawa ke ustadz katanya gitu, yang pernah saya yang pernah saya obatin gitu, yang pernah saya berobat di sana katanya. Oh enggak, kata saya nggak mau, saya ini sadar gitu kan, saya baik-baik aja, nggak kenapa-napa, tapi ngeliat kamu aneh katanya kayak gitu. Ya mungkin karena fisik saya masih lemah gitu kan, fisik saya kurang sehat. Nah di situ akhirnya saya ketiduran itu ya, kata saudara saya, posisi itu saya lagi begini kayak Buddha. Nah, kayak gitu. Dalam alam sadar saya itu bahwasanya saya di sana itu ramai banget, banyak orang-orang kayak semacam orang Bali, tampilannya kayak orang Bali, baju semua berputih semua. Itu saya ini kayak disambut kayak raja. Di samping kanan kiri itu orang kayak semacam Bali, panjang banget, sampai saya jalan
nggak nyampe gitu. Nggak nyampe saya disambut dengan baik oleh mereka. Saya juga sempat senang banget masuk ke kawasan itu. Ternyata pas itu saya langsung disadarkan oleh saudara saya langsung tak membuka mata. Saya langsung kaget, ya Allah, kok saya tadi dibawa ke sana, kata saya gitu kan. Saya cerita sama saudara saya, kok saya sampai dibawa ke sana, banyak orang gitu yang menyambut saya dengan baik gitu, orangnya baik-baik semua, ramah semua. Ternyata setelah saya ngomong kayak gitu, ada sosok kayak guru hijau kayak gitu ya, orangnya gede banget, tingginya ada 6 meter lebih tingginya. Itu ngeliatin saya itu benar-benar tajam banget, kayak marah banget, kayaknya nggak terima banget gitu dengan hal-hal yang kemarin itu sempat saya mau dibawa lagi. Akhirnya dari saudara saya membantu saya untuk ngaji. Alhamdulillah disitulah saya menyadarkan bahwasanya saya punya salah gitu kan ya. Nah disitu dari saudara saya, coba kamu nyampein apa gitu ke orang tersebut itu, kalau kamu punya salah kamu minta maaf, supaya masalahnya ini kamu sama dia itu, sama mereka itu selesai gitu. Jangan sampai mereka selalu datang terus-terusan untuk menyakiti kamu, katanya gitu. Nah pas itu, setelah itu saya dibisiki oleh sosok kayak makhluk gaib itu, bahwasanya menyampaikan coba kamu cari orang yang bisa dimasukkan untuk mediator gitu, atau orang memediator ya. Nah setelah itu saya kebetulan langsung nemu, pas banget itu nemu dari saudara mau bantu saya nggak apa-apa katanya, saya mau. Nah akhirnya di situ langsung masuk mediator. Ternyata orang tersebut yang kesurupannya itu marah sama saya, itu ngancem saya ini harus menerima resikonya, katanya gitu, karena kamu sudah menghancurkan tempat saya, karena kamu sudah mengacak-acak istana saya. Disitulah mereka nggak terima.